Proses pembuatan peyem alias tape ketan ya teman-teman. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Ini proses mau bikin tape ketan ya teman-teman. Pertama ketannya itu kita campur ketan hitam sama ketan putih. Ini aku masak 2,5 kg. Bukan aku sih yang masak, sebenarnya ibuku ya teman-teman. Karena aku itu belum bisa masak peyem ketan, jadi ibuku yang masak. Aku liatin tutorialnya ya. Pertama itu berasnya itu direndam dulu sampai bekah ya teman-teman. Kalau udah bekah dicuci sampai bersih, terus dikukus. Ini proses pengukusan peyemnya ya teman-teman. Jadi nggak diaron dulu, langsung aja dikukus kayak gini. Jadi airnya nanti agak banyakan ya teman-teman, biar peyemnya itu benar-benar matang, nggak setengah mentah gitu. Ini ibuku lagi masukin ketannya itu ke dalam dandang yang udah berisi air, terus airnya tadi udah dididihkan sebelumnya ya teman-teman, dan berasnya itu juga udah dicuci bersih. Dan ini dia teman-teman proses pengukusannya. Pengukusannya itu sama aja kayak kita ngukus nasi ya teman-teman, waktunya juga sama aja kayak kita ngukus nasi, cuman ini buat peyem alias ketan hitam. Aku tuh pernah nyoba bikin peyem tapi nggak tahu kenapa rasanya asem ya teman-teman. Apa itu pengaruh raginya atau enggak, atau akunya aja yang nggak bisa, kurang tahu juga. Dan setelah tadi udah dikukus, ini jadinya teman-teman. Itu tuh beras ketannya itu yang ketan hitamnya 1 kilo, sedangkan ketan putihnya tadi 1,5 kg. Ini dicampur semua dan akhirnya jadi hitam semua kayak gini teman-teman. Padahal banyakkan ketan putih ya, cuman ya tetap aja jadi hitam semua. Ini ketannya udah mateng, udah selesai kita kukus. Sekarang mau ibu aku pindahin dulu ke daun ya teman-teman. Tadi daunnya sebelumnya udah dibersihkan dulu ya. Baru kita taruh di daun ini, nanti mau didinginkan dulu sebelum dikasih ragi. Karena kalau langsung dikasih ragi nggak bakalan jadi ya teman-teman. Jadi proses pembuatan ketan itu harus didinginkan dulu ketan hitamnya, baru kita kasih raginya. Ini kalau dilihat dari dekat teman-teman, cantik banget warnanya. Udah hitam pekat kayak gitu ya teman-teman. Kita itu suka banget kalau acara-acara besar itu bikin peyem ketan teman-teman. Tapi ini mah bukan buat acara besar sih, karena lagi kepengen aja. Suamiku minta dibikinin peyem ketan sama ibu, ya udah langsung aja ibu bikinin pas kita langsung beli bahannya. Ini cantik banget aslinya teman-teman. Dan ini tuh udah dingin, pas udah dingin langsung aja ibu kasih ragi. Ini tuh raginya pakai 1 buah aja ya teman-teman, kata penjualnya juga. Penjual ragi itu 1 buah itu jatah 2 kiloan teman-teman, tapi kata ibuku cukup 1 buah aja, walaupun 2,5 kg ini juga bakalan manis banget katanya. Ya udah, ini ahlinya chef kita pembuatan peyem alias pembuatan tape ketan. Kalau ibuku itu setiap kali lebaran pasti bikin tape ketan teman-teman, makanya anak-anaknya itu suka merindukan masakan ibu, yaitu peyem ketan. Karena setiap ibuku bikin peyem itu selalu manis banget teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau aku yang bikin suka asem gitu. Kata orang emang beda sih, beda tangan itu beda rasa teman-teman. Dan ini setelah dikasih ragi di atasnya itu dibalik ya teman-teman, karena yang di bawah belum kena ragi, jadi dibolak-balik gitu biar kena merata. Makanya ini dibalikin daunnya. Terus mau dikasih ragi lagi, itu pakai saringan, kayak saringan santan gitu ya teman-teman. Jadi raginya itu digosok-gosok ke saringan itu, nanti bakalan jatuh tuh ada yang bubuk-bubuk putih gitu, itu raginya teman-teman. Yang belum tahu cara bikin tape ketan alias peyem, ikutin aja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Karena ini tuh resep turun temurun, udah pasti manis banget. Jadi ibu tuh udah ahli banget bikin yang namanya peyem teman-teman. Peyem ketan, peyem singkong juga dia juga bisa teman-teman. Ini setelah pengasihan ragi tadi udah dikasih semua ke seluruh ketannya,
raginya udah ditabur semua ya teman-teman. Langsung aja kita masukin ke wadah. Jadi wadahnya itu yang tertutup ya. Nanti kan mau difermentasi. Jadi selama fermentasi itu jangan dibuka-buka ya teman-teman. Nanti kalau udah fermentasinya itu sekitar 3 malam gitu. Kalau udah 3 malam baru kita buka teman-teman. Ini baru masukin dulu ke tempatnya. Karena ini nggak muat satu tempat. Jadi nanti kita bagi ke beberapa tempat ya teman-teman. Ini tempatnya juga dikasih alas daun pisang biar apa namanya katanya manis dingin gitu. Oh ya, itu di atasnya dikasih sedikit gula pasir ya teman-teman, ditaburin ke atas peyemnya itu sebelum peyemnya ditutup, alias tape ketannya itu sebelum ditutup. Jadi ditaburin sedikit gula pasir ya teman-teman, biar nanti tambah manis, terus manis dingin kayak gitu teman-teman. Dan ini satu wadah udah jadi. Sekarang aku mau coba masukin ke tempat yang lain. Karena aku juga pengen teman-teman dari tadi udah gatel. Pengen nyobain bikin juga. Kata ibu aku udah nggak usah biar ibu aja yang kasih raginya. Jadi aku cuman kebagian nempatin ke wadahnya teman-teman. Karena tadi tuh nggak muat dalam satu tempat ya. Makanya ini dibagi. Sebenarnya ini tadi ada 3 tempat teman-teman. Cuman satunya nggak aku record. Jadi yang terakhir aja aku record lagi. Ini udah selesai dan tinggal kita fermentasi selama 3 malam. Sebenarnya 2 malam juga itu udah jadi teman-teman. Cuman kalau 2 malam itu belum terlalu banyak airnya. Jadi tuh lebih baiknya 3 malam. Kalau udah 3 malam itu airnya udah keluar banyak ya teman-teman. Karena peyemnya sudah selesai, kita masukin ke semua wadah. Waktunya kita tutup. Ini kita tutup juga, sebelum ditutup pakai penutup wadahnya. Jadinya peyem itu ditutup lagi sama daun pisang dulu ya teman-teman, baru ditutup sama wadahnya. Terus ini peyemnya juga nanti bakalan dibungkus sama kain gitu. Jangan dibiarin kayak gini aja. Jadi dibungkus pakai kain ya teman-teman. Atau baju yang nggak kepake juga bisa ngebungkusnya. Ini dia teman-teman, jadi banyak banget. Dan ini setelah 3 malam ya teman-teman, ini peyemnya sudah jadi. Ini hasilnya teman-teman. Ini tuh asli manis banget. Pas aku cobain ini tuh asli manis banget teman-teman peyemnya. Airnya juga banyak teman-teman, tuh itu airnya udah mulai keluar. Apalagi kalau ditambah besok-besoknya lagi tambah banyak airnya yang keluar teman-teman. Jadi rasanya itu manis dingin. Mantep banget teman-teman. Yang mau coba silakan coba resep ini. Biar nggak penasaran sama rasa peyemnya, sekarang mari kita coba teman-teman. Ini aku udah ngambil tuh, airnya berlimpah ruah banget, banyak banget teman-teman airnya. Yuk mari kita cobain dulu biar nggak penasaran. Ini anakku di samping udah mangap aja pengen nyobain semua. Mereka juga udah antusias banget pengen ngerasain apa itu rasanya peyem, karena mereka juga jarang banget yang namanya makan peyem ya. Kalau aku mah sering banget. Ini rasanya tuh manis banget teman-teman. Itu airnya berlimpah banget. Tapi biasanya kalau orang Cina gitu, ini tuh peyem itu diambil airnya aja ya. Jadi dijadikan kayak minuman gitu teman-teman. Apalagi di musim dingin, ini tuh cocok banget buat di hawa dingin, karena ini tuh bisa buat ngangetin tubuh gitu ya teman-teman. Ini asli rasanya tuh enak banget, manis banget, dan anakku juga minta lagi dan minta lagi ya. Inilah kerempongan emak-emak yang beranak 3 ya teman-teman. Anaknya masih pada kecil, jadi tuh makan aja pada lempeng banget kayak gini. Dan si Dedek Bulan dia juga minta, mau katanya, tapi kan dia belum bisa ngomong ya teman-teman, alias belum lancar bicaranya. Kata orang tuaku, kalau anak belum lancar bicara gitu nggak boleh dikasih ketan hitam ya teman-teman, alias tape kayak gini nggak boleh, nanti anaknya itu jadi cadel. Nggak tahu itu beneran atau enggak, yang jelas kita ikutin aja kata orang tua, nggak ada salahnya, terus nggak susah juga kan. Oh ya teman-teman, ini udah di penghujung video. Terima kasih udah ngikutin kegiatanku. Inilah cara bikin peyem ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.